نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan para sepuh yang kami cintai dan kami muliakan, dan semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Pertama tentunya puji dan syukur kita patut untuk sampaikan atau ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kemudahan, masih diberikan kelancaran untuk dapat menjalani kewajiban yang sudah Allah ajarkan dan juga menuntaskan perintah-perintah yang Nabi Muhammad SAW gariskan. Yang dengan demikian Allah masih pertemukan kita kembali di masjid yang Allah berkahi ini di dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk bersama bermajelis ilmu di dalam rangka menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan rahmat tersebut Allah mudahkan kita untuk dapat masuk ke dalam surganya kelak. Allahumma amin. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan senantiasa kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya dan kepada para pengikutnya yang mengamalkan sunnahnya serta meninggalkan larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Ahadithul Akhlaq, maka izinkanlah kami untuk sekedar memberikan peringatan untuk kita semua tentunya, tidak terkecuali yang duduk di kursi ini ataupun jamaah yang mendengarkan baik secara langsung di Masjid Nurul Iman atau secara online. Disebutkan bahwasanya ada seorang salaf terdahulu, beliau memiliki sebuah kuburan khusus yang beliau gali di dalam rumahnya sendiri, dan kuburan tersebut beliau gunakan sebagai tazkir atau tanbih, sebagai pengingat atau sebagai pemberi peringatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tatkala beliau tidak mau beribadah kepada Allah, atau mungkin beliau melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka beliau masuk ke dalam kuburan tersebut seraya membaca firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, yang mana firman Allah tersebut berbunyi, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Yaitu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ketika kematian telah mendatangi salah satu dari mereka. Kemudian mereka berkata, Rabbirji'un, wahai Tuhan kami, kembalikan kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku mengerjakan amal saleh yang sejatinya mampu aku lakukan tapi aku tinggalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah.
Berdasarkan asar tersebut, maka kita lebih patut untuk melakukan hal yang demikian. Karena kita lebih banyak maksiat, karena kita lebih banyak kelalaian. Tapi seringkali kita enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita mampu. Kita mampu untuk sholat tepat waktu, kita mampu untuk membaca Al-Quran, kita mampu untuk bersedekah, kita mampu untuk berbakti kepada orang tua. Tapi seringkali kita lalai dari mengerjakan hal-hal yang demikian. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini bisa menyelamatkan kita dari penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang zalim nantinya. Sebagaimana firman Allah yang telah kami sebutkan tadi, yaitu penyesalan mereka minta dikembalikan ke dunia agar mereka bisa mengerjakan amal soleh yang mereka sejatinya mampu kerjakan, tapi mereka lebih pilih untuk tidak mengerjakan. Dan itulah kondisi kebanyakan kita. Kita mampu, tapi kita tidak mau. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pastikan dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi taufik. Yang mana dengan taufik tersebut Allah mudahkan kita untuk dapat melakukan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa yang harus kita baca sebelum kita mengucapkan salam tatkala salat, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan agar aku bisa berzikir mengingat dirimu, dan berikanlah aku pertolongan agar aku bisa bersyukur kepada nikmat yang telah Engkau beri, dan berikanlah aku pertolongan dari dirimu ya Allah agar aku bisa beribadah dengan baik kepada dirimu. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, manfaatkan sebelum terlambat. Manfaatkan sebelum terlambat, baik itu waktu, baik itu kesempatan, baik itu kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita semua, agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal di hari kiamat kelak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan mempelajari bersama, membaca kitab yang dikarang oleh Al-Ustaz Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang mana kitab ini telah diterjemahkan oleh guru kita pula Al-Ustaz Dr. Firanda Al-Dirja hafizahullah ta'ala, dan bapak-bapak bisa dan ibu-ibu bisa lihat terjemahannya di dalam aplikasi Bekal Islam dan bisa didapatkan secara cuma-cuma. Di sini beliau mengatakan, pada pertemuan yang telah berlalu kita sudah sama-sama mempelajari apa itu durhaka kepada orang tua, dan kemudian bagaimana ancaman bagi orang-orang yang berdurhaka kepada orang tuanya. Di antaranya adalah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana laknat tersebut artinya adalah dijauhkan dan dihindarkan atau ditolak dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau melanjutkan, wa da'watul walid mustajabatun la turad, dan doa seorang atau doa orang tua itu mustajab dan tidak akan pernah tertolak. Sawa'un da'a lahu au da'a alaihi, baik itu doa yang diucapkan oleh orang tua untuk kebaikan anaknya atau keburukan anaknya, maka doa orang tua mustajabah. Doa orang tua mustajab. Walihada ja'a fi ba'd al-fadhil hadis, dan maka dari itu datang dalam beberapa riwayat atau beberapa lafaz hadis, wa da'watul walidi li waladihi, dan doa orang tua untuk anaknya. Faddu'a lahu ay bi khair, adapun ad-du'a lahu yakni bil khair, doa untuk anaknya maka maksudnya adalah kebaikan untuknya. Adapun wa du'a'un alaihi wa du'a'u alaihi, adapun doa alaihi
Kalau kita belajar bahasa Arab, kalau da'a lahu berarti artinya kebaikan untuk anak tersebut. Adapun da'a alaihi untuk atau kepada dirinya, maka ini menunjukkan keburukan. Ai bidharrin atau bidhurrin. Kullu dzalika mustajabatun la yurad. Maka yang semua ini adalah mustajab bagi seorang anak. Mau itu doa kebaikan atau doa keburukan, maka orang tua memiliki doa yang mustajab dan dua-duanya sama-sama bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yustafadu min hadha أن الواجب على الأبناء أن يحرصوا على كسب دعوة الوالدين لهم بالخير. Maka bisa diberi atau diambil manfaat, diambil faedah, yaitu sungguh wajib bagi para anak untuk an yahrisu, untuk bersemangat, untuk berusaha, berupaya ala kasbi da'watil walidaini lahum bil khair, untuk mendapatkan doa kebaikan dari orang tua mereka sendiri. Di sini Syekh mewajibkan bagi setiap anak untuk berupaya, berusaha mendapatkan doa kebaikan dari orang tuanya. Wa hadza far'un 'an ridha walidaini 'anhum. Dan doa kebaikan untuk anak tidak lain tidak bukan adalah cabang dari keridhaan orang tua kepada anak tersebut. Kalau orang tua telah ridha kepada seorang anak, niscaya anak tersebut akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan doa kebaikan. Adapun kalau orang tua tidak ridha kepada anak, niscaya akan menghasilkan doa keburukan untuk anak tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam wa an yahdharu ashaddal hadar, dan untuk betul-betul menghindari dengan sebenar-benarnya penghindaran atau berhati-hati dengan sebenar-benarnya hati-hati min du'a'il walidaihim alaihim bid-darr, untuk tidak mendapatkan doa keburukan dari orang tua mereka tersebut. Wa hadza far'un 'uquqihima wal isa'ati ilaihima, dan yang demikian tidak lain tidak bukan adalah hasil dari kedurhakaan mereka terhadap orang tua mereka. Kemudian beliau katakan, wa min ajibil qasas fi hadzal bab, dan ada kisah yang ajib, yang menarik, yang menakjubkan tentang doa orang tua kepada anak, baik itu kebaikan atau itu keburukan. Marawahu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun. Tidak ada yang berbicara di dalam al-mahdi, maksudnya adalah tatkala masih bayi, kecuali 3 bayi. Yang pertama Isa bin Maryam. Yang pertama adalah Isa ibn Maryam. Dan yang kedua wa sahibu Juraij. Dan yang kedua adalah sahibnya Juraij, maksudnya seorang anak bayi yang baru beberapa jam lahir dan hidup di masa Juraij. Siapa Juraij? Wa kana Juraijun rajulan 'abidan, dan Juraij adalah seorang laki-laki yang gemar beribadah dan rutin untuk beribadah. Fattakhadha sawma'atan fakana fiha, dan Juraij memiliki sebuah sawma'ah. Sawma'ah adalah, boleh kita katakan sekarang, ibarat musola, tempat ibadahnya secara khusus. Dan sawma'ahnya Juraij itu terletak kurang lebih di atas gunung, yang mana orang-orang agak susah kalau untuk sampai ke tempat sawma'ahnya Juraij, tempat ibadahnya Juraij.
Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Kemudian tatkala Jurej, sang pemuda yang rajin ibadah ini, sedang menunaikan sholatnya di sauma'ahnya, di atas gunung, datang orang tuanya dari bawah. Ibunya datang dari bawah, kemudian dia dapati Jurej sedang sholat. Namun sangat disayangkan, Jurej ketika sholat, ibunya memanggil-manggil, "Ya Jurej, wahai Jurej." Di bawah ibunya memanggil. Namun ternyata Jurej sedang sholat. Faqala ya Rabbi ummi wa sholati. Kemudian Jurej ketika sedang sholat, tatkala dipanggil oleh ibunya, Jurej berkata, "Ya Allah, wahai Tuhanku, ibuku atau sholatku?" Jurej bingung. Fa'aqbala ala sholati fansarafat. Kemudian Jurej tetap melanjutkan sholatnya dan ibunya pulang. Ini panggilan yang pertama. Falamma kana minal ghadi ataqhu wa huwa yusalli. Dan kemudian besoknya lagi, Jurej adalah seorang yang rajin ibadah, terus-terusan dia sholat. Kemudian di hari esok, ibunya datang lagi, kemudian memanggil kembali Jurej. "Ya Jurej, wahai Jurej." Faqala ya Rabbi ummi wa sholati. Wahai Tuhanku, ummiku, ibuku atau sholatku? Fa'aqbala ala sholati fansarafat. Kemudian Jurej lebih memilih untuk sholat dan ibunya pulang lagi. Ini panggilan yang kedua. Falamma kana minal ghadi atathu wa huwa yusalli. Kemudian di hari ketiga datang lagi ibunya Jurej, tapi ternyata Jurej masih dalam kondisi sholat. Lagi-lagi sholat. Luar biasa. Faqala ya Jurej. Ibunya memanggil, "Wahai Jurej, ya Rabbi ummi wa sholati." Wahai Tuhanku, ibuku atau sholatku? Fa'aqbala ala sholati fansarafat. Kemudian Jurej kembali pada pilihan yang ketiga, beliau lebih memilih untuk sholat. Falamma kana minal ghadi. Kemudian setelah itu, tatkala Jurej mengatakan, "Ya Rabb, Tuhanku, sholatku atau ummiku terlebih dahulu." Kemudian Jurej memilih sholat. Kemudian ibunya berkata dengan doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil insan." Ya Allah, wahai Tuhanku, jangan engkau wafatkan Jurej sebelum dia melihat wajah pelacur. Adapun doa yang diucapkan oleh ibu Jurej sejatinya di zaman sekarang belum seberapa. Kenapa? Karena doa yang diucapkan oleh ibunya Jurej hanya sekedar doa melihat wajah pelacur. Ibunya tidak mendoakan untuk berzina dengan pelacur. Kemudian tatkala selesai ibunya mendoakan untuk Jurej agar melihat wajah pezina, fatadzakara Banu Israil Jurayjan wa ibadatihi atau ibadatahu. Kemudian di bawah, Jurej ini adalah pemuda yang sejatinya banyak pemuda dari Bani Israil itu tidak suka kepada Jurej. Kenapa? Karena Jurej orangnya sok ahli ibadah. Orangnya benar atau enggak sih si Jurej nggak mau nongkrong sama kita, boleh dibilang seperti ini. Kemudian tatkala pemuda-pemudi tersebut sedang duduk-duduk berbicara terkait Jurej, maka ada salah satu dari mereka berkata, "Wahai kawan-kawan, bagaimana kalau kiranya
kita tes keimanan si Jurej ini. Benar nggak sih dia rajin ibadah? Benar nggak sih dia ahli ibadah betulan atau tidak? Kita tes dengan memanggil salah satu pelacur yang terkemuka di tempat kita ini. Kemudian mendengar perkataan tersebut, tiba-tiba ada perempuan yang terkenal dengan sifat yang buruk tersebut. Kemudian beliau mengatakan, sang pelacur ini berkata, wa kanat imra'atun baghiyun yutamatsalu bi husniha, dan kemudian tiba-tiba ada perempuan yang cantik jelita luar biasa, namun na'udzubillah pelacur di zaman Jurej. Kemudian dia berkata, in syi'tum la'aftinannahu lakum, kalau kalian mau wahai pemuda, aku akan memfitnah dirinya. Aku akan datangi dia dan aku akan mengajak dia untuk berzina. Ini kata sang pelacur. Na'udzubillah. Qala fata'arradtu lahu falam yaltafit ilaiha fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawma'atihi fa'amkanathu min nafsiha. Kemudian tatkala pelacur ini sedang berupaya untuk memfitnah Jurej, dia naik ke atas bukit atau ke atas gunung, beliau hampiri Jurej, kemudian dia dapati Jurej sedang beribadah. Kemudian si pelacur ini mengatakan, wahai Jurej, ayo sama aku, ayo kita bermain-main dia. Tapi Jurej adalah seorang abid, seorang ahli ibadah, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya Nabi SAW mengatakan, tatkala pelacur ini telah memaparkan dirinya kepada Jurej, Jurej tidak berpaling. Sama sekali Jurej tidak mau menghiraukan pelacur tersebut. Hingga akhirnya apa? Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawma'atihi fa'amkanathu min nafsiha. Kemudian dari ujung gunung, dari paling atas, tiba-tiba datang seorang penggembala kambing. Datanglah penggembala kambing turun ke bawah. Tatkala turun ke bawah, kelihatan di tempat ibadahnya Jurej ada seorang perempuan. Perempuan itu adalah pezina tadi, pelacur tadi. Hingga akhirnya apa? Terjadi apa yang terjadi antara penggembala kambing dengan sang pelacur. Kemudian fawaqa'a 'alaiha fahamalat. Kemudian tatkala terjadi apa yang terjadi, si pelacur tersebut hamil. Kemudian beberapa bulan setelah pertemuan anak-anak muda Bani Israil dan setelah misi yang dijalankan oleh si pelacur gagal, namun si pelacur tetap pulang membawa hasil, beberapa bulan kemudian lahirlah anak sang pelacur tersebut. Falamma waladat qalat, kemudian tatkala lahir anak tersebut, si pelacur tersebut berkata, huwa min Jurej. Anak ini adalah anaknya Jurej. Anak ini adalah anaknya Jurej. Kemudian tatkala mengetahui orang Bani Israil, terkhusus pemuda yang sudah berusaha untuk menggelincirkan Jurej, mereka kegirangan, mereka gembira. Kan, benar kan? Ternyata Jurej itu bohong-bohongan. Jurej bukan ahli ibadah. Jurej bukan orang yang takut kepada Allah. Bukan. Jurej bukan ahli ibadah. Lihat buktinya. Ada perempuan ngaku bahwasanya ini anaknya Jurej. Kemudian fa'atauhu fastanzaluhu wa hadamu sawma'atahu. Kemudian tatkala mereka telah melihat ada anak bayi yang dikira itu anak Jurej, mereka naik semua ke atas gunung dan mereka berupaya untuk menghancurkan tempat ibadahnya Jurej dan dihancurkan oleh mereka. Ketika sudah hancur tempat ibadahnya Jurej, mereka
mendapati Juraij. Tiba-tiba Juraij datang dari bawah. Dia mau ibadah, kemudian tatkala naik ke atas, Juraij bilang, "Loh kok rusak? Kenapa? Ada apa?" Kebetulan mereka yang menghancurkan tempat ibadahnya Juraij masih di atas. Kemudian berkata, "Wahai saudara-saudaraku, ada apa ini? Kenapa? Masya'nukum, ada apa dengan kalian? Kenapa kok tempat ibadah saya kalian hancurkan?" Kemudian qalu zanaita bihadhihi al-baghi fawaladta minka atau fawaladat minka. Wahai Juraij, engkau telah berzina kan? Dan akhirnya dia udah punya anak sekarang Juraij. Ini gimana nih? Faqala aina as-sabi? Kemudian Juraij tenang. Ketika beliau sudah tenang, beliau berkata atau bertanya kepada orang-orang yang telah menghancurkan tempat sholatnya tersebut. Mana anak? Mana anak tersebut? Mana? Coba. Faja'u bihi. Kemudian orang-orang tersebut membawa anak yang dikira anaknya Juraij. Dan bertemulah Juraij dengan anak bayi yang baru lahir tersebut. Faqala da'uni hatta usalli. Coba kalian agak geser sedikit, tinggalkan saya sebentar. Saya mau sholat. Fasalla. Kemudian Juraij sholat. Falamma sarafa atas sabiyya fata'ana fi batnihi. Kemudian tatkala Juraij selesai sholat, beliau mendatangi bayi tersebut. Kemudian beliau menusuk dengan jarinya perut si bayi tersebut. Tusuk perut, ditekan. Wa qala ya ghulam, wahai anak kecil, man abuk? Siapa bapak? Kemudian qala fulanun ar-ra'i. Kemudian anak bayi tersebut berkata, ngomong dia, padahal masih bayi baru beberapa jam lahir. Fulanun ar-ra'i, yaitu si fulan, si penggembala kambing. Qala fa'aqbalu ala Juraij yuqabbilunahu wa yatamassahuna bihi. Kemudian tatkala melihat keajaiban yang Allah takdirkan, seraya orang-orang Bani Israil yang sudah menghancurkan tempat ibadahnya Juraij, semua mencium-cium Juraij. Dan kemudian sambil mengusap-usap tangannya Juraij. Wa qalu nabni laka sawma'ataka min dhahab. Wahai Juraij, mohon maaf dan kami betul-betul menyesal atas perbuatan yang telah kami lakukan. Ternyata engkau adalah orang yang jujur, engkau adalah orang yang ahli ibadah. Gimana kalau kami buatkan kembali tempat ibadahmu tapi dari emas? Oh la. Kata Juraij, enggak mau, enggak usah. A'induha min tinin kama. Tolong bikinin aja lagi dari tanah liat sebagaimana dulu aku buat dari tanah liat. Fafa'al. Kemudian dia telah mengerjakannya, atau orang-orang tersebut mengerjakan atau membuat kembali tempat ibadahnya si Juraij. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum masuk ke dalam lanjutan hadis, yaitu anak yang ketiga yang bisa berbicara tatkala kecil, maka ada beberapa pelajaran dari kisahnya Juraij. Yaitu yang pertama, tidak lain tidak bukan orang yang rajin beribadah, maka Allah akan berikan pertolongan untuknya. Orang yang rajin beribadah, niscaya akan Allah berikan pertolongan untuknya. Kenapa? Karena orang yang rajin beribadah dan dia beriman kepada Allah, sejatinya mereka adalah wali dari wali-wali Allah. Orang yang rajin beribadah, sejatinya mereka adalah wali dari wali-wali Allah. Dan wali Allah pasti Allah jaga, tidak akan Allah sia-siakan. Namun perlu kita ketahui bersama, sejatinya yang namanya wali bukan mereka yang bisa terbang di atas udara, bukan, atau yang bisa berjalan di atas air, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i. Kalau ada dari kalian melihat ada orang bisa terbang, ada orang bisa jalan di atas air, jangan kagum.
Karena bisa jadi mereka dibantu oleh setan. Namun kalau kalian melihat orang-orang tersebut, uji mereka dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka jamaah sekalian, kalau kita rajin beribadah, pertolongan Allah dekat kepada kita. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisahnya Jurayj adalah tidak lain tidak bukan doa orang tua adalah doa yang mustajab. Sebagaimana Jurayj didoakan oleh orang tuanya untuk berjumpa dengan pelacur, dan Allah takdirkan demikian. Padahal doa tersebut adalah doa kabulkan. Namun kalau doa yang datang dari orang tua, niscaya Allah akan dijabah. Maka beberapa pelajaran dari kisah Jurayj, semoga kita bisa ambil faedah darinya. Kemudian wa baina sabiyyun yarda'u min ummihi. Kemudian bayi yang ketiga adalah seorang bayi yang dia sedang menyusu kepada ibunya. Famarra rajulun rakibun ala dabbatin farihatin. Kemudian tatkala anak tersebut sedang menyusu kepada ibunya, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sedang menaiki kuda yang sangat gagah. Wasyaratin hasanatin, dan betul-betul bagus penampilan si pemuda tersebut atau seorang laki-laki tersebut, dan juga kudanya juga bagus. Faqalat ummuhu, kemudian ibunya tatkala sedang menyusui anaknya berkata, Allahumma ij'al ibni mithla hadha. Wahai Allah, jadikan anakku seperti orang yang sedang naik kuda tersebut. Gagah, kudanya bagus, orang kaya, pemimpin lagi. Insyaallah. Fatarakat tadiya wa aqbala ilaihi fanadhara ilaihi. Kemudian dia tinggalkan persusuannya tadi, kemudian dia menghadap kepada orang tersebut, fanadhara ilaihi. Kemudian dia melihat kepada orang tersebut. Maksudnya siapa? Si bayi tersebut. Ketika sedang nyusu sama ibunya berdoa, ya Allah, jadikan anakku seperti orang tersebut. Kemudian mendengar doa ibunya tersebut, si bayi tersebut berhenti dari nyusu, kemudian dia lihat, kemudian dia berucap, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Ini bayi padahal, masih bayi, belum bisa ngomong. Tapi dia tatkala mendengar hal yang demikian, dia berucap, "Tsumma aqbala 'ala thanihi faja'ala yartabi'." Kemudian setelah dia ngomong, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang tersebut," kembali dia nyusul lagi. Qala fa ka'anni anzur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'ahu bi isbi'ihi as-sababa fi famihi faja'ala yamussuha. Kemudian tatkala Abu Hurairah periwayat hadis ini, tatkala melihat Nabi SAW bercerita tentang bayi yang ketiga, tatkala menceritakan nyusu, maka Nabi SAW mengemut jari telunjuknya. Dicontohin sama Nabi SAW. Ketika dia menyusu, setelah itu dilepas, dicontohkan oleh Nabi SAW. Tatkala bercerita kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala wa marru bi jariyatin wa hum yadribunaha wa yaqulun zanaita sarabta. Kemudian tiba-tiba ada seorang budak yang dipukuli oleh orang lain. Sambil dipukuli, sambil dibilang kepada yang dipukuli tersebut, si budak tersebut, sungguh engkau telah berzina, sungguh engkau telah mencuri, kata orang-orang yang memukul dirinya. Wa hiya taqulu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kemudian si budak tersebut berkata, sungguh
Allah telah mencukupi diriku, atau cukuplah Allah sebagai penolongku, dan dia adalah sebaik-baik wali untuk. Faqalat ummuhu Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ketika melihat perkataan melihat kejadian tersebut, ibunya berkata dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Maksudnya apa? Seperti si budak yang dipukulin dan dituduh zina dan mencuri. Jangan. Fataraka ar-radha' wa nadhara ilaiha. Kemudian si anak tadi yang lagi netek, dia berhenti nyusu, dia lihat, kemudian dia berkata lagi, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku seperti si perempuan tersebut, yang dipukuli, yang difitnah, yang dikira berzina, yang dikira mencuri. Fahunaka taraja'a al-hadis faqala halqa marra rajulun husnul hayati faqultu Allahumma ja'alni mithlahu faqulta Allahumma la taj'alni mithlahu wa marru bihadhihi al-amah wa hum yadribunaha wa yaquluna zanaita saraqti faqultu Allahumma la taj'al ibni mithlaha faqulta Allahumma ja'alni mithlaha. Kemudian ketika sudah selesai kejadian tersebut, si anak dan si ibu saling berbicara satu sama lain. Wahai anakku, aku doakan engkau untuk menjadi lelaki yang masya Allah, punya kendaraan, gagah, kekar, dan semisalnya. Engkau malah berdoa jangan engkau jadikan aku seperti dia. Kemudian tatkala ada seorang budak perempuan yang dipukuli, difitnah, dan seterusnya, aku katakan, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dirinya. Engkau malah katakan, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Maksudnya apa? Qala inna dzakar rajula kana jabbara. Kemudian dia berkata, sesungguhnya orang yang engkau bilang, orang yang gagah tadi, orang yang masya Allah tadi, sesungguhnya dia adalah orang yang jahat, orang yang jahat. Faqultu Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Aku nggak mau seperti orang-orang yang jahat di hadapan makhluk lainnya. Wa inna hadhihi yaquluna laha zanaiti wa lam tazni wa saraqti wa lam tasri. Adapun yang perempuan tadi, engkau meminta aku agar tidak menjadi dia, namun sejatinya dia telah terkena fitnah. Dikatakan dia telah berzina, tapi dia tidak berzina. Dikatakan dia telah mencuri, padahal dia tidak mencuri. Faqultu Allahumma ja'alni mithlaha. Dan aku berkata, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Maksudnya jadi orang yang terfitnah saja. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, patut kita jadikan pelajaran bahwasanya doa orang tua sejatinya mustajab. Namun doa tersebut haruslah yang terbaik untuk anak. Dan kita sebagai orang tua jangan terlalu bermudah-mudahan untuk meminta kepada Allah keburukan untuk anak kita. Karena doa yang kita panjatkan kepada Allah, khususnya kita sebagai orang tua, mustajab. Maka jangan terlalu mudah. Dan seringnya kita gampang untuk memfitnah atau berdoa keburukan untuk untuk anak kita, khususnya tatkala kita sedang marah. Dan ini sering terjadi, dan banyak di antara kita yang seperti itu. Maka jangan terlalu bermudah-mudahan dalam mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Di sini beliau lanjutkan, "Fahadhihi qissatul 'ajibah al-'azimah allati dzakaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya min akhbari man qablana." Dan adapun kisah yang ajib ini, yang menarik ini adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait orang-orang sebelum kita. Fiha anna Jurayjan wa qad kana syabban 'abidan munshaghilan bis-salati wal muhafazati 'alaiha. Dan faedahnya di antaranya adalah seorang Jurayj yang dia rajin ibadah, semangat beribadah, dan dia terbiasa untuk melaksanakan sholat, dan dia selalu menjaga sholat. Lamma da'at 'alaihi ummuhu bi tilka ad-da'wah istajaba Allah
da'wataha. Dan ketika ibunya berdoa keburukan untuk dirinya, Allah kabulkan doa orang tuanya. Waramadahu baghiyun min bani Israil hamil min az-zina bidzalika fa'udhiba wa huddimat sawma'atuhu thumma najjahu Allah ba'da tilka al-'uqubati fa fihi anna da'watal walidi 'ala waladihi mustajabatun. Dan ketika tempat ibadah itu dihancurkan oleh orang-orang pemuda dari Israel, ya, yang dikira dia telah melakukan perzinahan dan seterusnya, kemudian Allah loloskan Jurayj dari fitnah tersebut. Dan di sini bisa kita ambil faedah bahwasanya doa orang tua mustajab untuk anaknya. Ya. Maka kita sebagai orang tua harus pandai-pandai memilih doa untuk anak kita. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara perkataan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah ta'ala, yaitu sebuah kisah yang disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, terkait pemuda-pemudi yang 3 orang terjerembab di dalam sebuah gua, dan gua tersebut tertutup. Gua tersebut tertutup dikarenakan hujan yang sangat deras. Di sini beliau membawakan perkataan atau hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW berkata, "Annahu qala bainama thalathatun nafarin yatamashshawna akhadahumul matar." Ada 3 orang yang sama-sama berjalan, maksudnya sedang safar mungkin. Kemudian tiba-tiba ada hujan yang deras. Fa'awu ila gharin fi jabal. Kemudian mereka berteduh di dalam sebuah gunung. Fanhattat ala fami gharihim sakhratun min al-jabal fantabaqat alaihim. Kemudian tiba-tiba ada batu besar yang menutup lubang di gua yang mereka singgahi. Faqala ba'duhum li ba'din unzuru a'malan 'amiltumuhuma salihatan lillahi fad'u Allah ta'ala biha la'alla Allah yafruju 'ankum. Kemudian salah satu di antara mereka tatkala gua sudah tertutup, enggak bisa keluar, enggak ada celah, batu besar enggak mungkin didorong, enggak akan kuat dengan manusia biasa. Kemudian salah satu di antara mereka berkata, "Mintalah kepada Allah, berdoalah kalian semua kepada Allah, dan minta kepada Allah dengan membawakan satu amalan yang kalian lakukan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian Allah buka batu ini, ya, agar kita bisa keluar dari gua yang kita singgah di dalamnya ini." Faqala ahaduhum, kemudian salah satu di antara mereka berkata, "Allahumma innahu kana li walidani shaykhani kabiran." Kemudian salah satu di antara mereka berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki 2 orang tua, yang 2 orang tua ini sangat-sangat tua. Wa imra'ati wali sabiyatun sigharun ar'a 'alaihim." Dan aku juga punya 1 istri, dan aku juga punya 1 anak kecil, dan aku merawat mereka semua. Orang tuaku aku rawat, istriku aku rawat, anakku aku rawat. Fa idza arahtu 'alaihim halabtu. Apabila orang tuaku kehausan, aku kasih mereka susu. Babadatu biwalidi fasaqaituhuma qabla baniyah. Dan aku, wahai Rasulullah wahai Allah, kalau aku punya susu, yang aku kasih duluan itu orang tuaku sebelum anak-anakku. Wa annahu na'abi dzata yaumin syajar. Dan kemudian pada suatu hari mereka menunggu kehadiranku, orang tuaku menunggu kehadiranku untuk membawa susu.
Falam ati hatta amsaitu, dan aku qadarallah tidak datang kecuali telah malam. Waktu malam telah datang. Fawajadtuhuma qad nama, dan aku mendapati kedua orang tuaku tersebut telah tidur. Telah tidur. Fahalabtu kama kuntu ahlub, faji'tu bil hilal atau bil hilal, faqumtu 'inda ru'usihima akrahu an uqidhahuma min nawmihima. Kemudian tatkala aku mendapati mereka berdua sedang tidur, aku berusaha untuk mendekati mereka dan aku meletakkan tempat susu tersebut atau memegang tempat susu tersebut, dan aku melewati bagian-bagian dari kepala mereka. Tapi aku sangat berhati-hati supaya aku tidak membangunkan mereka berdua. Wa akrahu an asqiya sabiyata qablahuma, dan aku tidak mau memberi susu ini kepada anakku sebelum mereka berdua. Us-sabiyatu yatawaghuna inda qadami, dan anakku ini sudah meminta-minta, sudah berusaha untuk mendekati kakiku, minta susu. Falam yazal dzalika da'bi wa da'buhum aw wada'bahum hatta tala'al fajr, dan aku melakukan hal yang demikian sampai akhirnya waktu fajar tiba. Jadi sengaja dia tidak memberi minum kepada anaknya sebelum orang tuanya terlebih dahulu. Kemudian, fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj lana minha furjatan nara minha as-sama'. Wahai Allah, kalau sekiranya engkau mengetahui bahwasanya aku lakukan itu murni karena dirimu, maka tolong bukakan sedikit batu yang engkau telah tutup pintu gua ini agar kami bisa melihat sedikit dari langit. Kemudian fafarajallahu minha furjatan fara'au minha as-sama'. Kemudian tatkala setelah itu, terjadi apa yang terjadi? Allah geser sedikit batu yang telah menutupi mulut gua yang mereka singgahi. Wa qala al-akhar Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin ahbabtuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Dan orang yang kedua berkata, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki anak dari pamanku dan aku mencintainya sebagaimana laki-laki mencintai istrinya. Wa talabtu ilaiha nafsaha fa abat hatta atiyaha bi mi'ati dinarin, dan kemudian aku meminta dirinya, maksudnya apa? Untuk berhubungan. Akan tetapi dia tidak mau, dia mengelak. Hatta atiyaha bi mi'ati dinar, sampai-sampai aku berusaha untuk memberi dia 100 dinar. Fata'intu hatta jama'tu mi'ata dinarin fajituha biha. Kemudian aku sudah berusaha dan aku telah mengumpulkan 100 dinar tersebut. Fajituha biha, dan aku datangi dia. Falamma waqa'tu baina rijlaiha qalat, kemudian tatkala aku sudah tidak lagi berpakaian dan sudah duduk di atas kakinya, dia berkata, ya Abdallah, ittaqillah wa la taftahil khatam illa bihaqqih. Ketika aku sudah hampir masuk, si anak perempuan ini berkata, wahai Abdullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Jangan engkau masukkan cincin kecuali sesuai dengan haknya. Faqumtu anha, tatkala dia mengatakan hal yang demikian, aku bangkit dari dirinya. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj lana minha furjah. Ya Allah, kalau sekiranya aku melakukan hal yang demikian betul-betul karena dirimu, maka bukakanlah pintu gua tersebut untuk kami semua. Fafaraja lahum wa qala, dan akhirnya pintu tersebut atau
batu tersebut bergeser sedikit lagi, tapi masih belum bisa keluar mereka. Sedikit demi sedikit bergeser. Adapun orang yang ketiga, waqala akhar, Allahumma inni kuntu stajartu ajiran bi faraqin urazin. Ya Allah, sesungguhnya aku pernah berdagang dengan beberapa barang dagangan. Falamma qada amalahu qala a'tini haqqi. Kemudian tatkala aku telah berdagang dan mengutus satu pegawai, kemudian tatkala sudah selesai, si pegawai ini meminta haknya, a'tini haqqi. Fa'aradtu 'alaihi farqatu faraqahu faraghiba 'anhu. Falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ri'aaha. Kemudian aku sudah berusaha untuk memberi apa yang dia kehendaki, akan tetapi aku agak kesulitan untuk memberikannya. Tatkala beliau melakukan hal yang demikian, maka beliau berkata, ketika aku sudah memberi, tapi menurut dia ini belum cukup. Akhirnya orang tersebut jengkel. Faja'ani faqala ittaqillah. Dan si pemuda ini yang aku minta pertolongan untuknya, pekerjakan dirinya, dia berkata, ittaqillah, wahai saudaraku, bertakwa engkau kepada Allah. Wala tastahzi bi. Jangan engkau main-main denganku. Apa maksudnya ini? Kok nggak nyampe ini? Nggak sesuai ini dengan yang saya kasih, yang saya berikan kepada engkau. Kenapa? Faqultu inni la astahzi bika. Wahai saudaraku, aku ini nggak main-main sama dirimu. Khudh dzalikal baqar wa ri'aaha. Wahai saudaraku, yang aku miliki sekarang hanya sekedar sapi dan yang ada setelahnya. Ambillah, nggak apa-apa. Adapun aku nggak bisa membayar kamu secara utuh sesuai dengan yang kamu inginkan. Padahal kemudian orang tersebut yang jadi pegawainya, dia pergi membawa sapi yang satu-satunya harta yang dia miliki. Dia pergi. Wa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika bighayri wajhi fafruj lana min ma baqi. Kemudian tatkala dia telah mengesahkan kepada Allah yang demikian, dia tahu harta terakhir itu cuma sapi ya doang. Tapi ketika dia mempekerjakan seseorang, dia tidak memberikan hak sesuai dengan yang dikehendaki oleh si pekerja tersebut, dia kasih harta terakhir yang dia miliki. Maka dengan upayanya tersebut, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, in kunta ta'lam, wahai Allah, sekiranya engkau tahu, anni fa'altu dzalika bighairi wajhi, aku mengerjakan hal yang demikian murni karena mengharap wajahmu, fafruj lana ma baqi, maka renggangkanlah ya Allah yang tersisa dari lubang buah ini. Fafarajallahu ma baqi, kemudian Allah membebaskan atau membuka secara besar yang tertutup dari mulut buah tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pelajarannya adalah pemuda yang pertama tadi, dia lebih mengedepankan orang tuanya daripada anak-anak ataupun istrinya. Yang dengan demikian Allah mudahkan perkara urusan dunianya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menjadi seorang anak, berusaha dan berupaya untuk memberikan kebahagiaan untuk orang tua kita masing-masing. Dan jangan sampai kita kehilangan momen, kehilangan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Karena ketika orang tua telah ridho kepada kita, orang tua akan mudah untuk mendoakan kita. Tapi ketika kita tidak berupaya untuk mencari keridhaan orang tua, maka susah urusan kehidupan kita. Meskipun kita rajin ibadah, sebagaimana Juraij rajin ibadah, tapi kalau orang tuanya berdoa keburukan untuk dirinya, terjadi apa yang terjadi? Maka bagi yang masih memiliki orang tua, maksimalkan yang telah kita
atau yang kita miliki saat ini. Adapun yang orang tuanya telah meninggal dunia, maka tetaplah berbakti dengan mendoakan mereka dan melakukan amal soleh untuk mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka mudah-mudahan majelis kita pada kesempatan kali ini bisa membuahkan kebaktian untuk orang tua atau kepada orang tua kita semuanya, dan kita harus berusaha untuk tidak menjadi anak yang durhaka di sisi orang tua kita dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya terkait masih dalam bab durhaka kepada orang tua, dan insya Allah pertemuan bulan depan adalah pertemuan terakhir terkait tentang durhaka kepada orang tua, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan bab berikutnya, yaitu bab silaturahim, menyambung tali silaturahim. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan itu datangnya dari diri kami pribadi, dan dari kami memohon ampun, dan kami memohon ampun atas apa yang telah kami ucapkan. Semoga Allah ampuni dosa kita, ampuni dosa orang tua kita, dosa guru kita, dosa pasangan-pasangan kita, dosa anak-anak kita, dosa para pemimpin kita, dan dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan semoga Allah memfahamkan kita dalam kondisi husnul khatimah, dan jauhkan kita dari yang namanya su'ul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita surganya kelak, dan semoga Allah jauhkan kita dari yang namanya api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah juga berikan kita juga untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan semoga Allah jauhkan kita dari yang namanya durhaka kepada orang tua. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, dan terima kasih pula untuk kesempatan untuk mendengarkan kajian yang semoga bermanfaat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.